Jadi, aku Nurul Afifa dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, semester 5. Aku kali ini akan bahas tentang mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan, yang judulnya Modal Manusia, yang dimana pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Jadi, langsung aja kita tonton videonya, dan simak baik-baik ya. Stay tuned. Modal Manusia, pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, kita akan bahas tentang arti penting pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan berdasar. Pendidikan dan kesehatan masing-masing juga memiliki arti yang penting. Kesehatan sangat penting artinya bagi kesejahteraan, dan pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya ini sangat fundamental dalam kaitannya dengan gagasan yang lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai makna pembangunan yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, pendidikan juga memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kesehatan adalah prasyarat bagi peningkatan produktivitas, dan pendidikan yang berhasil juga bergantung pada kesehatan yang memadai. Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan ini dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input bagi fungsi produksi agregat. Meningkatkan pendidikan dan kesehatan merupakan suatu tantangan yang besar bagi negara-negara berkembang. Distribusi kesehatan dan pendidikan di suatu negara sama pentingnya dengan distribusi pendapatan. Tingkat kehidupan mungkin lebih tinggi bagi orang-orang yang lebih beruntung di negara berkembang, tetapi jauh lebih rendah di kalangan orang-orang miskin. Kemudian ada pekerjaan. Kita simak baik-baik ya videonya. Kurang dan segala macam karena banyak pestisida. Yang jelas kami takutkan apa, karena racun kan kalau spray pakai obat pakai apa harus minum susu dan lain kan nggak tahu. Waktu itu tahunya ya kerja senang karena masih kecil. Perusahaan senang karena perusahaan yang jelas bayarnya murah, burungannya kan membayarnya sesuka hati. Dulu pertama kali saya punya KTP, selama kurang lebih 6 bulan saya nggak berani kumpul sama teman-teman yang lain itu, karena merasa saya orang kampung tuh nggak sekolah, kayak gimana nggak percaya diri lah katakanlah. Kami kan kayak ngiri, sekarang anak-anak muda tuh pandai sepak bola, pandai voli, sedangkan saya sendiri kan nggak bisa, kapan sempat belajarnya. Awalnya mamanya tuh meninggal dunia karena melahirkan adiknya terus diambil bibitnya kan. Nah beliau tuh sekolah kadang enggak gitu. Hak mainnya dia kan nggak ada. Nah, untuk berbicara umpamanya mau Peter Pak ini berat juga nggak berani. Dia terus berekspresi pun nggak bisa, ekspresi dari mana? Karena dia kan tahunya kerja. Karena kami pikir ini di daerah Sungai Deden ini kan perlu pendekatan sama orang tua, khususnya waktu itu kalau tidak salah di TSM itu banyak burungan. Itu yang kami khawatir sekali. Karena takut kena marah orang tua, jadi kami pendekatannya setelah beliau ini pulang dari kerja, baru kami deketin, kami ajak gurau dulu. Memang ada, saya pernah masuk ke rumah tuh marah-marah dia. Kalian tuh apa katanya? Ini anak-anak saya juga, bukan anak bapak katanya, mau kerja mau enggak itu kan urusan saya. Besok lagi saya dekati lagi, saya ajak ngobrol bareng gitu, lama-lama juga sadar. Kalau urusan peduli mas, dari dulu saya memang peduli nih. Yang jelas saya ini kan mantan pekerja anak, makanya bicara peduli sebenarnya saya sendiri pun agak-agak terharu rasanya, kayak nangis itu gini. Prinsip saya dalam batin saya, jangan sampai anak saya ini menjadi pekerja anak dan anak saya nanti punya pekerja anak. Jadi pekerja anak merupakan masalah yang tersebar luas di negara-negara berkembang. Jika seorang anak berusia di bawah 15 tahun bekerja,
sekolah mereka akan terganggu dan dalam hampir semua kasus bahkan tidak bersekolah sama sekali. Keadaan itu makin mengenaskan karena kesehatan anak-anak yang bekerja itu sangat buruk. Bahkan dalam status mereka yang miskin, ternyata kesehatan mereka lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak miskin yang tidak bekerja. Dan umumnya pertumbuhan fisik mereka terhambat. Kemudian, terdapat 4 pendekatan utama dalam kebijakan pekerja anak yang sekarang diterapkan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Yang pertama, menyadari bahwa pekerja anak merupakan cerminan kemiskinan, sehingga merekomendasikan fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan ketimbang langsung menangani masalah pekerja anak. Yang kedua, mengedepankan strategi yang dapat menarik anak-anak ke sekolah yang mencakup perluasan pengadaan unit sekolah baru dan bantuan tunai bersyarat. Yang ketiga, pekerja anak tidak dapat dihindari, setidaknya dalam jangka pendek mengedepankan pada cara-cara yang dapat meringankannya, seperti melalui pengaturan yang dapat mencegah penganiayaan dan penyediaan layanan pendukung bagi anak-anak yang bekerja. Dan yang terakhir, yang paling sering diasosiasikan dengan organisasi buruh internasional, mendukung pelarangan pekerja anak. Akan tetapi, jika larangan pekerja anak tidak mungkin dilakukan, dan ada kesadaran bahwa pekerja anak tidak selamanya timbul karena masalah equilibrium jamak, pendekatan ini dilunakkan dengan hanya melarang bentuk pekerja anak yang paling buruk. Selanjutnya ada kesenjangan gender, yang dimana diskriminasi dalam pendidikan dan kesehatan. Kita bisa lihat di sini ada grafik di mana peringkat global gender gap Indeks Indonesia tahun 2008 sampai 2020. Dalam laporan Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum yang diselenggarakan di kota Davos, Swiss, tanggal 21 sampai 24 Januari 2020, menyebut Indonesia pada peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0,70. Angka tersebut mengartikan bahwa Indonesia sudah menyempitkan jarak kesetaraan gender kurang lebih 70% dalam 4 sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, ada upaya dalam memperkecil kesenjangan gender dalam kaum perempuan, merupakan tonggak Millennium Development Goal. Secara ekonomi, diinginkan karena 3 alasan berikut. Yang pertama, di hampir semua negara berkembang, tingkat pengembalian atas pendidikan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Alasan yang kedua, peningkatan pendidikan perempuan tidak hanya mempertinggi produktivitas mereka di tempat kerja, tetapi juga menghasilkan partisipasi angkatan kerja yang lebih besar, penundaan pernikahan, penundaan tingkat fertilitas, serta peningkatan dan asupan nutrisi anak sehingga akan memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Selanjutnya, alasan yang terakhir, karena perempuan memikul beban kemiskinan yang lebih berat. Setiap peningkatan peran dan status mereka secara signifikan melalui pendidikan dapat menimbulkan dampak penting terhadap usaha keluar dari lingkungan setan kemiskinan dan pendidikan yang tidak memadai. Selanjutnya ada sistem pendidikan dan pembangunan. Mari kita simak video berikut ini. Nah, dari video tadi kita sudah tahu bahwa Indonesia ini ada program prioritas dari Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024 untuk generasi unggul. Dalam program ini, program yang pertama adalah melakukan penyisiran anggaran dan aktivitas. Kemudian yang kedua, memeriksa struktur kelembagaan untuk mendukung pembelajaran siswa. Apakah struktur kelembagaan baik internal maupun dari luar badan-badan mendukung tujuan pembelajaran, apa dampak positif terhadap kualitas pembelajaran. Prioritas yang ketiga
adalah untuk benar-benar menggerakkan revolusi mental sesuai arahan Presiden dan Menteri Komunikasi dengan nyata melalui konten-konten bukan hanya sistem institusi pendidikan, tapi di masyarakat secara luas. Jadi pengembangan karakter bukan hanya dari kurikulum, bukan hanya pembelajaran dari guru, tapi masyarakat secara luas. Prioritas yang selanjutnya, yang keempat, pengembangan teknologi banyak yang harus difokuskan. Banyak sekali yang mengira pengembangan teknologi menggantikan guru, menggantikan classroom, itu salah total. Fokus dari teknologi adalah untuk membantu guru, membantu semua manusia dalam sistem untuk melaksanakan tugasnya dengan cara yang lebih baik. Nah, dalam sistem pendidikan dan pembangunan ini juga, banyak literatur dan diskusi publik mengenai pendidikan dan pembangunan ekonomi, terutama pendidikan dan kesempatan kerja. Hal tersebut melibatkan dua proses ekonomi mendasar. Yang pertama, interaksi antara permintaan bermotif ekonomi dan respon penawaran bermotif politik dalam menentukan jumlah sekolah itu dan apa jenis pelajaran yang mereka terima, serta yang kedua, perbedaan penting antara manfaat dan biaya sosial atau pribadi dari berbagai tingkat pendidikan, serta implikasi semua perbedaan manfaat dan biaya itu terhadap strategi investasi pendidikan. Selanjutnya, ada pengukuran dan distribusi kesehatan. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya tersedia di hampir semua negara, minimal berupa data perkiraan. Harapan hidup semakin meningkat di hampir semua wilayah dunia. Peningkatan harapan hidup bisa memberikan masa vitalitas yang lebih lama di sebuah negara, sementara hanya menambah lama masa penderitaan karena kesehatan yang buruk di negara lainnya. Terdapat kemajuan yang telah dicapai berkenaan dengan upaya menurunkan tingkat mortalitas di bawah usia 5 tahun. Meskipun laju peningkatannya telah melambat sejak tahun 1990, WHO adalah salah satu badan penting dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah kesehatan dunia, mendefinisikan kesehatan sebagai suatu keadaan yang benar-benar sejahtera, secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, kita bisa lihat di sini gambar 24, 2.4 maksud saya, umur harapan hidup saat lahir tahun 2010 sampai 2018, yaitu meningkat dari tahun 2010 sampai 2018, yang dimana di 2018 itu 71,20. Nah, ketimpangan kesehatan merupakan pola yang konsisten, terlepas dari ukuran kesehatan yang digunakan. Fasilitas kesehatan juga sangat timpang, bahkan jika disediakan oleh pemerintah ketimbang diadakan oleh swasta. Fasilitas kesehatan yang berkualitas lebih baik terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan kawasan yang lebih kaya. Tempat kehidupan orang-orang yang lebih kaya memiliki pengaruh politik untuk mendapatkan fasilitas seperti itu. Meskipun tersedia klinik umum bagi kaum miskin di kawasan pedesaan, umumnya klinik ini kurang memiliki peralatan dan tenaga medis yang memadai. Di sini kita bisa lihat kesehatan dan transportasi, bagaimana perjalanan membuat kita lebih peka. Kesehatan dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan kita membuat kita merasakan sekitar dan peluang yang mereka berikan. Tempat, ruang, dan bangunan yang baik menciptakan peluang untuk yang pertama aktif secara fisik, yang kedua menggunakan fasilitas dan layanan, yang ketiga bersosialisasi dan bermain. Namun yang kita butuhkan, nilai lingkungan kita sebagai penentu kesehatan kita. Dengarkan komunitas lokal tentang bagaimana cara meningkatkan lingkungan mereka, mengenali manfaat untuk lingkungan dan ekonomi lokal. Kemudian ada transportasi. Transportasi lebih luas bukan hanya sebagai alat bantu sosial, namun berbagai layanan lainnya yang berkontribusi terhadap kehidupan yang sehat yang terpenuhi. Transportasi saat ini juga adalah sumber polusi udara dan polusi suara terbesar. Dari transportasi adalah faktor risiko lingkungan terbesar. Selanjutnya ada beban penyakit. Di sini ada penyakit AIDS atau HIV, yang kedua malaria, yang ketiga ini adalah parasit. Nah, penyakit ketiga ini adalah 3 masalah utama yang akan kita bahas selanjutnya. Semua jenis penyakit tersebut dan berbagai tantangan kesehatan dihadapi oleh negara-negara berkembang. Ini berarti bahwa proporsi kematian di bawah usia 5 tahun mencapai lebih dari 14% dari semua kematian di dunia. Karena penyebab hampir semua kematian anak-anak ini dapat dicegah hanya dengan beberapa sen dolar saja per anak. Maka sangat tepat jika dinyatakan bahwa penyakit yang sesungguhnya adalah kemiskinan. Nah, itu dia penjelasan dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya, dan ini ada link untuk video yang saya tampilkan tadi. Dan terima kasih.